Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firmansyah dari kelas 4A3 dengan NIM 191030131 dari Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang postnatal patologi, perubahan fisiologi pada wanita hamil. Yang pertama yaitu payudara membesar karena menghasilkan ASI laktari atau laktari. Yang kedua, uterus masih dalam kondisi membesar, harus mampu untuk mengecil kembali, involusi. Yang ketiga yaitu jalan lahir. Yang pertama, laktari. Pemeriksaannya yang pertama yaitu pengeluaran ASI, mengecek ASI sudah keluar atau belum. Yang kedua, ada lecet atau tidak di bagian payudara. Yang ketiga, puting masuk ke dalam. Yang keempat, sumbatan atau kotoran di puting. Yang terakhir, proses menghisap bagus atau tidak. Jika ASI tidak keluar, dapat terjadi bendungan ASI, dapat menyebabkan infeksi. Jika tidak segera ditangani, bisa berbahaya atau dapat menyebabkan ASI-nya menjadi bau. Dan untuk laktari normal yaitu ASI keluar, bayi bisa menghisap, ibu dapat menyusui, posisi menyusui benar. Matitis mamae mengalami luka, bendungan ASI infeksi. Tanda dan gejalanya yaitu kolor, hangat, rubor, perubahan warna, kemerahan atau kebiruan, tumor, bengkak, dolor, nyeri. Dan untuk yang kedua yaitu proses involusi. Uterus yang membesar harus mampu kembali ke bentuk normal atau mengecil. Jika tidak mampu mengecil kembali, tidak normal, maka bisa mengakibatkan infeksi, pendarahan, subinvolusio. Proses involusi harus berjalan normal. Bayi baru lahir atau selesai nipas. Uterus mulai dan setinggi pusat atau pusar sampai tidak teraba. Ukuran kembali seperti ukuran buah pir. Tinggi fundus uteri, bayi baru lahir setinggi pusat 1 minggu, pertengahan pusat 2 minggu, tidak teraba di atas 6 minggu, normal 8 minggu, normal seperti sebelum hamil. Contoh cara penyebutan: 1 jari di bawah pusat atau 1 jari di atas simfisis. Jika ditekan atau diraba, terasa seperti ada balon. Dan untuk yang terakhir, jalan lahir. Akan terjadi trauma berupa robekan, dibuat, digunting, tidak dibuat. Luka akan sembuh dalam 7 hari walaupun otot belum kencang. Jika tidak sembuh, dapat menyebabkan terjadinya luka atau infeksi, mengeluarkan nanah, muncul masalah patologis. Permasalahannya, masalah gangguan buang air kecil dan buang air besar. Masalah yang kedua yaitu masalah mobilitas dan lain-lain. Resiko harus dijahit lagi atau disobek dan dirobek dan dijahit. Selama masa nipas akan mengeluarkan lotsea, cairan sekret yang berasal dari kapum uteri yang keluar melalui vagina. Yang pertama, lotsea rubra berwarna merah, darah segar 2-3 hari.
Yang kedua, Lochia sanguinolenta berwarna merah kuning sampai darah dan lendir 7-3 hari. Lochia cerusa berwarna merah muda kemudian menjadi kuning, tidak berdarah 7-14 hari. Lochia alba cairan putih berbentuk krim. Hari ke-10 hilang sekitar 2-4 minggu. Intervensi fisioterapi. Yang pertama, pada bagian payudara atau laktasi, proses fisiologi pijat aktosin untuk memperlancar ASI. Pijat di bawah leher sampai punggung belakang sepanjang tulang belakang. Proses patologis pijat payudara, terapi panas dingin atau dikompres. Yang kedua, pada bagian uterus, involusi. Jika terjadi subinvolusi, fisioterapi tidak bisa melakukan apapun, tapi hanya bisa mempercepat proses subinvolusi. Proses fisiologisnya yaitu senam nipas, lalu mengecek apakah proses berjalan normal atau tidak dengan melihat tinggi fundus uteri. Jika diraba terasa seperti ada balonnya, maka sudah. Setinggi pusat, 2 pertengahan pusat simfisis H+5 setelah melahirkan, setinggi simfisis H+7 dan tidak ada H+10. Pada jalan lahir, mempercepat penyembuhan luka. Proses fisiologis, mobilisasi dini agar peredaran darah lebih lancar, karena jika luka tidak dialiri darah yang dengan lancar akan terjadinya infeksi. Yang kedua, senam nipas. Dan yang ketiga, pembersihan luka. Jika terjadi infeksi bukan lagi ranah fisioterapi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata.